Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iski Ayu Lestari dengan NIM 2207026090 dari Gizi 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Gizi dan Perilaku Kader Posyandu terhadap Status Gizi Balita di Posyandu Desa Grobok Wetan. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu pada masa balita merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pada masa balita sangat penting untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi supaya tidak mengakibatkan status gizi kurang. Berdasarkan hasil survei yang telah saya baca dalam SSGI tahun 2020, masalah gizi pada balita adalah masalah kesehatan yang perlu diperhatikan dan ditangani secara khusus. Salah satu program dari Kemenkes yang melibatkan kontribusi masyarakat adalah membentuk kader-kader kesehatan. Kader kesehatan atau sering disebut dengan kader posyandu merupakan bagian penting dari pelaksanaan posyandu, di mana keberadaan masalah gizi di suatu daerah sangat terkait dengan tingkat pengetahuan dan peran aktif dari kader posyandu di wilayah tersebut. Di sini juga saya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu ada apakah pengetahuan gizi yang dimiliki kader posyandu mempengaruhi status gizi balita di Desa Grobok Wetan. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh dari perilaku kader posyandu terhadap status gizi balita di Desa Grobok Wetan. Terdapat juga tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh dari pengetahuan gizi kader posyandu terhadap status gizi balita di Desa Grobok Wetan. Dan tujuan yang kedua yaitu menganalisis pengaruh dari perilaku kader posyandu terhadap status gizi balita di Desa Grobok Wetan. Di sini juga terdapat tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu ada status gizi balita. Status gizi balita itu dikategorikan menjadi 3, yaitu status gizi baik, status gizi kurang, dan status gizi buruk. Cara mengukur status gizi balita itu sebagaimana yang disebutkan di PMK nomor 2 tahun 2020, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Di sini juga terdapat kader posyandu. Kader posyandu yaitu seseorang yang dilatih dan dipilih untuk melaksanakan kegiatan posyandu. Kader posyandu di sini sangat berperan aktif dalam pemantauan status gizi balita. Karena tugas dari kader posyandu yaitu melakukan pengukuran, penimbangan, dan pendataan balita. Baik buruknya seorang kader posyandu itu ditentukan oleh perilaku dari kader posyandu dan pengetahuan gizi dari kader posyandunya sendiri. Perilaku dari kader posyandu semakin baik. Perilaku kader posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan semakin mendorong dari ibu balita untuk datang dan hadir ke dalam kegiatan posyandu. Begitu juga dengan pengetahuan gizi dari kader posyandu, semakin luas dari pengetahuan kader posyandu akan membuat masalah gizi pada balita juga akan semakin tertangani. Di sini juga terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian dari Rinovian Rais yang judulnya Hubungan Pengetahuan Kader Posyandu dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 bulan dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan kader dengan kejadian stunting pada balita. Penelitian yang kedua yaitu dari Zulaika Febriana Asikin dengan judul penelitian Hubungan Peran Kader Posyandu dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Tilango. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa terdapat 5 orang atau sekitar 11,9% menunjukkan kader posyandu yang baik dengan status gizi balita yang baik juga. Dan terdapat 33 orang peran kader posyandu yang kurang baik dan status gizi balita juga buruk.
Di sini juga terdapat kerangka teori dari penelitian saya. Yang pertama itu ada status gizi balita. Status gizi balita itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsungnya sendiri, yaitu yang mempengaruhi ada asupan makan, penyakit infeksi, dan genetik. Untuk faktor tidak langsungnya yang mempengaruhi ada pengetahuan, sosial ekonomi, dan peran dari petugas kesehatan. Salah satu contoh peran petugas kesehatan di wilayah setempat yaitu ada kader posyandu. Kader posyandu itu dipengaruhi oleh pengetahuan gizi dari kader posyandunya dan perilaku dari kader posyandu. Pengetahuan mengenai gizi dari kader posyandu itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, sosial ekonomi, dan budaya. Sedangkan untuk perilaku dari kader posyandunya itu dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, dan pengetahuan. Di sini juga terdapat kerangka konsep, di mana kerangka konsep ini menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya di sini saya menggunakan pengetahuan gizi dan perilaku kader posyandu, sedangkan untuk variabel terikatnya itu saya menggunakan status gizi balita. Di sini saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan desain cross-seksional atau potong lintang. Di sini saya menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu pengetahuan gizi dan perilaku kader posyandu, sedangkan untuk variabel terikatnya itu ada status gizi balita. Di sini juga terdapat lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri itu bertepatan di Posyandu Desa Grobek Wetan, waktunya itu sekitar 2 bulan, dan untuk populasi dan sampelnya itu, untuk populasinya sendiri itu sebanyak 238 anak balita yang terdaftar di Posyandu Desa Grobek Wetan, dan untuk sampelnya itu sebanyak 79 dengan drop out 10%. Untuk teknik samplingnya sendiri, teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan teknik sampling purposive sampling. Sampel yang diambil itu berdasarkan kriteria inklusif. Di sini juga terdapat prosedur penelitian. Untuk proses yang pertama itu penentuan instrumen. Di sini saya menggunakan kuesioner dan alat pengukur berat badan dan tinggi badan. Untuk kuesionernya itu untuk menilai pengetahuan dan perilaku dari kader posyandu, sedangkan alat pengukur berat badan dan tinggi badannya itu berupa stadiometer dan timbangan digital. Proses yang kedua itu ada pengumpulan data. Data yang dikumpulkan itu berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primernya di sini merupakan jawaban dari pengisian kuesioner pengetahuan dan perilaku kader posyandu yang telah diisi oleh responden dan pengukuran antropometri dari balita, dan untuk data sekundernya itu berupa dokumentasi penelitian dan data berat badan dan tinggi badan dari kader posyandu. Untuk proses yang ketiga yaitu ada prosedur pengumpulan data. Untuk pengisian kuesioner, pertama responden itu diberikan kuesioner, terus dijelaskan bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Setelah diisi, peneliti mengumpulkan hasil pengisi kuesioner yang telah diisi. Dan untuk perhitungan status gizi, yang pertama itu peneliti melakukan pengukuran antropometri berupa berat badan dan tinggi badan yang nantinya dicocokkan dengan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh kader posyandu. Terus dihitung status gizi dari balita menggunakan rumus Z-score. Di sini juga terdapat pengolahan data dan analisis data. Untuk pengolahan datanya sendiri, yang pertama itu ada pemeriksaan data, yang kedua itu ada pemberian kode, dan yang ketiga ada processing, serta ada cleaning. Untuk pemberian datanya sendiri, yaitu peneliti memeriksa kembali hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Jika tidak terdapat kesesuaian dalam pengisian kuesioner, maka dikonfirmasikan kembali kepada responden untuk mengisi ulang bagian yang tidak sesuai. Setelah itu, setelah dilakukan pengecekan ulang, langkah berikutnya yaitu peneliti memberikan kode pada setiap kategori. Selanjutnya, memasukkan data dilakukan dengan memasukkan hasil dari jawaban kuesioner para responden dengan menggunakan kode,
yang berupa angka, kemudian di-input ke dalam software komputer. Software yang saya gunakan di sini menggunakan SPSS 25. Selanjutnya, dalam membersihkan data, terdapat langkah-langkah yang dilakukan peneliti meliputi pengecekan data yang hilang dan membuat distribusi frekuensi masing-masing variabel. Terus mengamati variasi data untuk melihat kesalahan dan dalam kesalahan input data, serta memastikan konsistensi data antara dua variabel yang terkait. Di sini juga terdapat analisis data. Analisis data yang saya gunakan yaitu ada analisis data univariat dan analisis data bivariat. Analisis data univariat di sini menganalisis setiap variabel, termasuk variabel pengetahuan tentang gizi dan perilaku kadar posyandu serta status gizi balita usia 3-5 tahun. Analisis univariat itu nantinya hasilnya ditunjukkan dalam bentuk tabel. Untuk analisis bivariatnya sendiri itu menganalisis pengaruh dari setiap variabelnya. Yang pertama itu ada menganalisis pengaruh dari pengetahuan tentang gizi dari kadar posyandu terhadap status gizi balita, dengan menggunakan analisisnya dengan menggunakan analisis statistik dengan uji gamma, dan untuk menganalisis antara variabel perilaku kadar posyandu dengan status gizi balita juga menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji gamma juga. Setelah menganalisis bivariat, kemudian dianalisis keeratan korelasi. Menganalisis keeratan korelasi antara dua variabel dengan melihat nilai koefisien korelasi, sehingga bisa diketahui keeratan antara dua variabel besar kecilnya nilai tersebut. Apabila nilai menunjukkan P kurang dari 0,05 atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka ada korelasi signifikan antara variabel yang diamati. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.